Harus dicari pemimpin yang lebih berani, itu kata kuncinya. 2,5 tahun kepemimpinan sekarang ini, menurut Pak Sahat, ini on the track atau seperti apa nih? Nilainya kalau 0 sampai 10 itu berapa nilainya? Dari soal perekonomian dan keuangan, ya Pak. Nah, mungkin saya akan memulai dulu soal tugas dari Komisi 2 itu, sebelum nanti kita bisa elaborasi seperti apa sih perekonomian dan keuangan. Mungkin itu dulu, Dr. Sahat Syanturi. Terima kasih. Kalau tugas Komisi 2 hampir sama dengan komisi-komisi lain, artinya DPRD ini kan hanya 3 tugasnya, yaitu berkaitan antara legislasi, membuat peraturan-peraturan, dan pengawasan terhadap APBD dan produk yang kita keluarkan. Waktu tadi di DPRD ini kan ada komisi 1, 2, 3, dan 4, itu pembagian terhadap mitra di OPD itu. Ya, karena tugas komisi itu hampir sama sebenarnya. Nah, komisi 2 yang membidangi perekonomian dan keuangan tadi, kita bermitra terhadap OPD yang membidangi perekonomian itu. Itu salah satu dulu namanya Dispemda, setelah itu dirubah menjadi BP2RD, terakhir dirubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah, Bapemda. Baru BPKAD, yaitu yang menangani keuangan, seperti Menteri Keuangan, lalu atau Perbendaharaan. Ada beberapa Disperindak itu masuk di kita. Ada tugas kita tadi yang pertama, melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap mitra-mitra itu. Lalu nanti apa yang program-program memang yang berkaitan dengan mitra kita itu akan kita usulkan di pembahasan APBD. Itu sama lah dengan komisi lainnya. Terlalu itu bahkan komisi 2 yang membidangi perekonomian dan keuangan tadi, kita bermitra terhadap OPD yang membidangi perekonomian itu. Itu salah satu dulu namanya Dispemda, baru BPKAD, yaitu yang menangani keuangan, seperti Menteri Keuangan, lalu atau Perbendaharaan. Badan Pengelola Aset Daerah, Keuangan dan Aset Daerah. Tugas kita tadi yang pertama, melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap mitra-mitra itu. Lalu nanti apa yang program-program memang yang berkaitan dengan mitra kita itu akan kita usulkan di pembahasan APBD. Itu sama lah dengan komisi lainnya. Akhir informasi yang saya peroleh bahwa pemerintah daerah Kepri ini itu defisit sampai 200 miliar, itu udah yang beredar sekarang ini. Nah, kenapa bisa sampai defisit? Bukankah kalau tidak salah untuk penetapan APBD itu kan sudah dirapatkan kan? Karena pendapatan daerah kalau nggak salah, pendapatan dari APBD itu pertama PAD-nya, kedua DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, kalau nggak salah. Nah, kenapa ini Pak sampai defisit 200 miliar baru pertengahan tahun? Kalau pertanyaannya kenapa bisa defisit baru pertengahan tahun? Ya memang defisit itu sudah bisa kita bayangkan sebetulnya dari bulan ketiga pun udah bisa kita bayangkan kira-kira bisa nggak tercapai. Bisanya yang pertama kan ini kan tadi APBD itu dari pajak-pajak daerah dan dari retribusi, baru dari pusat
baru sisa anggaran tahun sebelumnya. Ya kira-kira 224 miliar kalau fixnya, tapi sekitaran itulah. Meleset prediksi itu, otomatis kan akan mempengaruhi di APBD 2022. Karena itu kita bukukan sumber untuk 2022. Kita rencanakan ada untuk peminjaman dari ada badan yang dibentuk Menteri Keuangan. Kita rencanakan minjam 180 miliar dari sana, yaitu yang direncanakan untuk proyek jalan layang yang ada di Tanjung Pinang. Ini sudah dimulai dikerjakan. Ternyata sampai sekarang ini belum pasti akan diterima. Kemungkinan Menteri Keuangan pun tidak mencairkan itu. Jadi defisit yang sudah kita catatkan di tahun 2022 ini, ya dari situ, baru dari Labu Jangkar. Labu Jangkar ini sudah sempat kita bukukan. Sampai sekarang belum ada kepastian akan kita dapat. Jadi di 2022 ini kita bukukan juga itu 50 miliar. Sampai sekarang belum ada gitu, dan belum ada tanda-tanda. Jadi itulah yang menimbulkan defisit itu. Kalau Labu Jangkar itu bentuknya di apa itu Pak? Retribusi harusnya. Jadi bukan berarti memang PAD itu ya Pak? PAD itu? Itulah, jadi belum ada tertuang atau di perda kita ada sumber dari Labu Jangkar. Tapi kan ada Undang-Undang 23 2014, 0 sampai 12 adalah wewenang dari provinsi, Pemprov, itu 0 sampai 12. Sekarang kan ada wewenang ini kan seharusnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di situ, oke lah kalau memang tambang dan lainnya kita akuin itu masih pusat. Tapi kalau ada kegiatan di situ, logikanya kan sudah harus ke provinsi ya. Logikanya. Maka berani kita membukukan. Ya kira-kira analognya kita yang punya lahan pekarangan rumah, tapi orang lain atau RW atau lurah mengambil uang parkir. Betul Kak? Kita yang potong rumput di pekarangan ini, kita yang ini ternyata Pak RT atau Pak RW yang datang ngambil parkir di pekarangan kita. Inilah harapan kita juga kepada pemerintahan provinsi ini supaya lebih proaktif lah berjuang menjelaskan. Ya kalau enggak kami juga bersedia mendampingi pemerintah provinsi atau gubernur atau siapapun yang diutus berjuang ke pusat. Ini yang kita ragukan, apakah gubernur ini tanda kutip kurang pede, kok nggak berani berjuang, padahal beliau dulu kan di Komisi 5 juga, waktu masih di DPR RI, bermitra dengan Dinas Menteri Perhubungan. Tapi kok kenapa nggak pede ya? Kalau nggak, diajak kita pukul-pukul meja pun di situ, penting bisa dapat. Mau yang soal Labu Jangkar, sesungguhnya problemnya itu seperti apa sih Pak? Karena kan ini simpang siur juga, makanya kami minta pendapat dari Bapak. Karena katanya pusat itu merasa kalau ini dikelola oleh daerah, ada kepentingan dia yang biasanya dia terima tiba-tiba diambil oleh provinsi, sehingga ini pasti akan terjadi tarik ulur terus gitu. Kalau soal Labu Jangkar kan memang dari dulu ada kapal parkir di wilayah kita ini. Memang selama ini ya pusat yang Dirjen Perhubungan Laut yang mengelola, mengutip lah. Dan sebagian juga BP mengutip. Kalau ada gejolak itu tadi, gejolaknya kan bukan kita korupsi, bukan kita swasta, untuk daerah juga yang dikelola ini tadi. Dan ada Undang-Undang 23 itu tadi. Ya kalau selama ini dia kutip, mau diserahkan ke provinsi, ya suka tidak suka kan memang harus seperti itu. Sekarang selama ini kembali ke analog rumah tadi itu, rumah ini mungkin belum dialokasikan, masih tanda kutip pasum lah dulu kita anggap, tapi sudah dialokasikan pemerintah. Kita bangunlah rumah kita di situ dan masih ada layak untuk parkir. Masa parkir di situ sudah milik kita, nggak bisa kita kutip, dan sebelumnya juga dikutip RW atau apa namanya itu, tak sapol lah atau security di pekarangan ini. Tapi kan sudah lokasi kita sekarang dan resmi lahan kita.
sudah ada PL-nya, sudah kita bayar sertifikatnya, kira-kira begitulah. Ya suka tidak suka kan akan pindah kepada pemilik yang sah. Ya itu tadi, kalau memang pemerintah juga selama ini mengutip itu, dan tanda kutip lah ya, kalau ini real kekas, apa keberatannya? Ya. Kita duga jangan-jangan di luar yang kekas ini ada kong kali kongnya di situ, maka selalu berjuang mereka mempertahankan. Masuk enggak Pak? Misalnya Singapura berkepentingan nih, biar jangan main dulu nih karena berbahaya buat Singapura misalnya. Enggak nyampe ke situ ya. Kira-kira bahayanya apa buat dia? Sekarang kan pusat pun mengutip, dia kan nggak pengaruh. Seumpama dia parkir di situ, seumpama kapal dia, pusat mengutip, cuma ini aja pindah menjadi ke daerah, nggak ada pengaruh buat dia. Maksudnya, kan mestinya dia di Singapura gitu. Terus akhirnya dia merapat ke Indonesia karena di sini lebih murah gitu kan. Sehingga akan mengganggu income-nya Singapura juga. Nyampe ke situ nggak kira-kira? Saya kira enggak, karena sekarang ini kan antara pusat dan daerah. Ya kalau persaingan itu lebih murah di sana, ya itu tergantung bisnis, kan sudah bisnis to bisnis kan. Kalau tapi benar ya Pak, 200 minus 200 M itu benar? Okay. Besar kemungkinannya. Tidak itu tadi yang sudah pasti dari Silpa 2021 itu nggak bisa diobatin lagi. Iya. Tapi yang pinjaman tadi itu baru yang Labu Jangkar ini. Labu Jangkar ini kalau nggak bisa juga dipastikan kita dapat, ya udah pasti juga akan minus, kan akan loss ini defisit ya. Kalau yang sudah dianggarkan dari Labu Jangkar itu berapa Pak prediksinya? Untuk tahun ini kita anggarkan 50. Tahun lalu itu kita anggarkan 200. Tahun lalu nggak dapat juga? Nggak dapat juga. Nah, itulah salah satu yang mempengaruhi Silpa tadi. Kalau pusat itu berapa Pak dapatnya Pak? Gimana Pak? Realnya berapa pusat dari Kita belum pernah dapat realnya. Karena BP juga ada motif juga di situ. Mungkin kan bisa jadi nilainya terlalu besar, sayang untuk dikasih ke daerah. Itu tadi kan yang aku bilang, daerah kan bukannya untuk menjadi uang kongko-kongko, uang pembangunan daerah ini juga. Ini lautnya laut kepri. Iya, makanya. Masa nggak boleh Ya kalau nggak dibagi. Ya udahlah, buat kalian sekian persen, buat kami sekian. Tapi itu tadi pekarangan kita, masa Pak Lurah datang mengutip ke situ. Kalau ada daun-daun kita yang nyapu, kalau ada limbah kan juga di sekitaran kita ini kan provinsi juga yang dikomplain. Iya, betul. Entah limbah minyak-minyak kayak kemarin itu. Tadi yang saya sebutkan, gubernur atau pemerintah provinsi ini apakah kurang percaya diri untuk memperjuangkan itu? Atau nggak jago diplomasi? Tapi katanya Saya kira media lebih pintar media. Jago lobby atau enggak nih sesungguhnya gubernur kita? Ya itu tadi kita sebutkan kan kurang percaya diri lah. Kalau lobby ini kan ada plus minus, ya kan? Sama Pak Midar juga. Undang kita hanya WA cukup. Mungkin kalau yang lain kan nggak cukup WA saja. Kan kira-kira begitu. Jadi berarti dia pintar lobby. Terus ingat saya dulu zamannya 2 HMS tuh, Haji Muhammad Sani Romo itu kok aman-aman aja itu soal APBD. Kalau soal wajar menurut kita APBD kita ini pun sudah sangat terlalu minim. Misalnya 3,8 di sekitaran situ, kalau minus lagi 200 berarti kan sudah 3,6 tuh ya sekian untuk menaungi 7 kabupaten kota. Apalah yang bisa kita perbuat untuk ini 7 kabupaten kota dengan biaya seperti itu? Ya untuk pegawai aja udah habis 50%, habis sekian. Apalah yang bisa dibangun? Apalagi ada minus lagi, menurut kita udah kurang wajar. Apa yang bisa kita inginkan? APBD kita ini hanya dari darat itu aja, pajak kendaraan, pajak bahan motor, pajak ini, belum serius untuk meningkatkan apa yang bisa penerimaan kita dari sumber kelautan yang 96% ini. Ya itu yang harus kita berjuang bersama-sama lah, apa yang bisa gitu. Sekarang saya punya rumah hanya bisa dimanfaatkan 4%, 96% lagi belum bisa kita ini. Kan kita harus
berjuang menjadi kos-kosan kayak menjadi apa gitu. Ini lautan yang kalau enggak kita menjadi ekspor ikan atau apa ya, APBD ini kita arahkan Pak supaya bisa lebih bermanfaat. Kalau PAD-nya ini dari mana saja sih? Yang besar itu pajak kendaraan Ya. sama pajak bahan bakar bermotor BBM. Jadi laut sama sekali belum nih? Belum ada tersentuh. penerimaan kita dari situ. Ada paling kira-kira 2 miliar atau 3 miliar. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Padahal pas waktu Pak Jokowi dilantik presiden, beliau bilang bahwa sudah saatnya kita sekarang jangan membelakangi laut, tapi kita menghadap laut. Ya, betul. Kepri yang 96% lautan, mestinya potensi nih kalau kita melihat pidatonya Pak Jokowi gitu kan. Tapi faktanya ini tidak dimanfaatkan. Kira-kira kan Bapak sebagai kontrol untuk pemerintah daerah, seperti apa Pak mestinya masukan buat pemerintahan daerah? Apa potensi kira-kira yang paling simpel kan paling tidak ikan. Ya kalau kita belum punya kapal yang besar kan bisa kerjasama. Kita datangkan si X untuk bisa mengelola ikan di daerah kita ini, langsung diproduksi, bisa langsung sarden dan lain sebagainya, langsung ekspor. Mungkin dana kita nggak begitu besar, tapi kita standby-kan dia di dekat Pulau Natuna Sara. Ya kalau uang kita belum cukup, kita undanglah si X, tolonglah Investor investor di situ bikin kapal ini, kan dari situ bisa langsung dikelola, udah langsung. Keuntungannya juga bisa minta tolong dari pusat supaya di situ pun bisa menjadi keamanan dan lain sebagainya. Jadi ya dimampatkan aja satu di situ tongkang besar itu, bisa langsung produksi ikan, udah keluar sarden dia. Jadi nelayan sekitar pun bisa drop di situ aja, nggak harus dibawa ke Batam, nggak bawa ke sini, takut rusak lagi kan. Sekarang kan nelayan itu dari tengah laut dia harus kembali ke darat, mungkin perjalanan 6 jam, 7 jam, udah habis juga BBM-nya itu kan. Ikannya juga sudah mau busuk lagi di perjalanan aja. Berapa kuat lah itu es itu untuknya. Itu menurut saya. Macam ikan ini nggak ada habis-habisnya Pak. Daripada nambang gas, lebih bagus kita nambang ikan. Terbarukan Dan datang lagi. Kalau gas kan berapa tahun lagi udah habis. Pernah nggak Bapak menyampaikan ke dinas yang mestinya ini, termasuk menarik investor gitu kan? Pernah kita tawarkan, kita diskusi seperti ini lah. Cuma pertanyaannya apakah mentok di beliau aja, apa pernah disampaikan ke gubernur atau ke yang lebih tinggi, itu yang belum kita ingat. Pak Luhut dikasih tahu kami bisa butuh seperti ini gitu. Selaku itu kan Menteri Investasi, supaya beliau yang mengarahkan. Daripada dicuri orang Vietnam sama orang Cina ikan itu kan. Iya, gitu. Ya langsung di perbatasan aja buat kapal besar. Di sana boleh dapat beras, di sana boleh isi BBM. Kalau dari analisa Bapak tadi kayaknya lebih karena Abu Jangkar yang nggak sesuai target, terus Silpa 2021. Tapi ada nggak Pak tidak maksimalnya PAD kita ini karena ya tidak efisien, tidak maksimal sehingga tidak mencapai. Kan kalau ini target lolos atau nggak nyampe kan ada target-target lain yang mestinya bisa melebihi gitu kan. Kira-kira ada kebocoran atau karena tidak efektifnya atau tidak kreatifnya untuk pendapatan daerah? Kalau target dari penerimaan yang lainnya tadi itu, saya kira sudah mentok juga ininya. Bapemda itu yaitu Dispemda yang dulu namanya Dispemda. Sekarang kan mereka memberikan, sebetulnya bukan pemutihan pajak namanya, memberikan diskon, mempermudah denda, dihapuskan dendanya dia supaya masyarakat mau membayar pajak yang memang tertunda. Kalau yang pajak kita kan itu aja Pak, pajak kendaraan bermotor, pajak BBM dan lain sebagainya. Jadi itu tadi kendaraan sudah diberi kesempatan untuk membayar pajak-pajak yang belum terbayar tahun-tahun sebelumnya tanpa denda.
pajaknya tetap dibayar. Baru yang berikut, yang 5 tahunan itu sekarang Bapenda juga sudah jemput bola. Yang 5 tahun kan kadang-kadang seperti di pulau itu malas mereka datang ke pusat kota untuk digesek sepeda motornya atau mobilnya itu. Jadi kita sudah mengusulkan supaya jemput bola dikunjungi, digeseklah di tempat atau itu, karena belum semua samsat ini yang siap untuk gesek. Jadi kita sudah sarankan jemput bola. Itu sudah dilakukan nggak? Sudah di Karimun, sudah jemput bola mereka yang pergi ke pulau-pulau itu, di mana lah yang ini gitu. Itu persentasenya seperti apa? Ya. PAD kita kira-kira 1,1 triliun. PAD 1,1 triliun. Itulah dari sumber tadi itu, termasuk pajak rokok dan pajak kendaraan, pajak BBM dan retribusi. Retribusi kita yang kecil. Karena dari hotel itu, pajak hotel dan restoran kan itu ke kabupaten kota, lampu jalan juga di kabupaten kota itu. Jadi kita 1,1 kurang lebih yang ini. Berarti selebihnya yang dari pusat. Dari pusat ya. Berarti 2, itu dari pusatnya, iya. 2,7 T itu dari pusat. Ya. Tapi kalau sama yang silpa yang tahun sebelum. Biasanya kalau kayak dari pusat dengan pandemi seperti ini, itu sering meleset nggak Pak? Dari target kita kan 2,7-an T gitu kan. Nah, kan sering meleset tuh, nggak mencapai itu dana perimbangan. Ya itu tergantung kondisi juga, kondisi nasional di 2020 itu menurun yang kita terima juga dari pusat itu, karena memang ada anggaran di APBN itu diarahkan ke COVID kemarin. Kayak Labu Jangkar tadi, ini kan sudah jelas nih tahun lalu juga loss. Kenapa kok bisa dimasukkan lagi dalam prediksi PAD? Meskipun dikecilin. Nah, walaupun dikecilin gitu. Akhirnya tak loss lagi. Dan informasinya ada beberapa tempat labu jangkar, yaitu di Tanjung Berakit, akan diserahkan kepada kita. Tidak semuanya ini. Jadi satu sisi lah itu informasinya dari mereka itu yang ini. Jadi hampir sama dengan rumah tangga Pak. Rumah tangga gaji pokok kita sudah sekian, uang lembur sekian. Kita prediksi lah penerimaan kita ini, mungkin saya gaji pokok 5 juta, lembur sama yang lainnya 2 juta. Jadi saya udah anggarkan 7 juta penerimaan saya. Saya buatlah kegunaan 7 juta ini untuk di tahun depan. Oh, misalnya cicil sepeda motor, bisa ini. Ternyata uang lembur ini meleset. Tidak banyak yang pesan barang. Dan saya berani memprediksi 2 juta lembur itu sesuai dengan bulan sebelumnya lah. Kita anggaplah per bulan kalau rumah tangga. Jadi sesuai dengan sebelumnya, kami akan bisa lembur lah mama 2 juta bulan ini. Uang lemburnya aja, gaji pokok sekian. Jadi kita sudah percaya diri 7 juta ini akan di tangan gitu. Ternyata lemburnya itu, atau sejelek-jeleknya kita sakit perut, nggak bisa ikut lembur. Kira-kira begitu. Jadi ya prediksi itu ada aktualnya paling tidak di tahun sebelumnya. Dan biaya balik nama BBM juga, sering kita prediksi ini untuk mobil baru lah akan ada mobil. Ini kan, jadi kita prediksi juga tahun ini untuk biaya balik nama kendaraan itu dapat 5 miliar. Tahun depan mungkin bisa menjadi 5,5 lah kita taruh. Akan nambah, orang pos metro akan beli mobil ini, nambah akan beli mobil. Kita naikkan lah ini menjadi, ternyata pos metro nggak jadi beli mobil. Jadi meleset juga biaya balik nama itu, kira-kira begitu. Sekarang kan banyak juga showroom nggak laku, itu ke kita. Pajak biaya balik namanya itu, kira-kira begitu. Jadi orang pun untuk balik nama sekarang ini kan belum ini contoh dari biaya balik nama itu pun ada, kita anggarkan, kira-kira begitu. Terus kalau kayak reklamasi, sampai sekarang itu harusnya ini juga masih tarik menarik.
pendapatannya masuknya ke kabupaten atau kota. ya? Kalau di kita ke kota. Iya, iya. Seharusnya itu harus ke provinsi berdasarkan 0 sampai 12 mil tadi itu. Ini juga yang belum fix ini ya. Karena pajak galian C itu resmi dibuat di Undang-Undang nomor sekian 12 kalau nggak salah. Ini yang haknya provinsi, ini yang haknya kabupaten kota. Sebetulnya hasil laut itu pun kalau bisa diperjuangkan itu lebih gampang, tidak mengganggu yang lainnya. Tapi sekarang ini masih tarik menarik di pusat, orang-orang bos-bos itu ada istilah pendalaman alur, tapi yang didalamkan itu sudah melebihi dari alur yang dibutuhkan. Jadi banyak sumber kita di laut yang belum kita manfaatkan. Dulu kan disebutkan ada pulau yang akan tenggelam. Sampai sekarang belum ada pulau yang tenggelam. Iya, itu politik lah itu. Dulu ada yang bilang perbatasan dengan Singapura akan berubah. Gak bisa berubah. Orang sudah ini kok di batas. Ini bagi dua. Ya kalau dia tambah ke sini, kita jangan mau dong digeser ke sini. Sekarang sudah ini lautnya, udah dibagi dua. Berubah pun daratnya ini, ya kita jangan mau dong patok ini digeser. Kalau dulu Pak, kalau pasir laut ini berjalan kan dulu zaman 2000 berapa kan pendapatan daerah sini kan lumayan gitu. Yang lebih lumayan lagi di Karimun. Iya. Rumah sakit Sani itu, itu hasil dari situ. hasil. Nah, seperti apa sih harusnya nih untuk pertumbuhan ekonomi ini pasca pandemi COVID menurut Bapak? Sekarang kan di 2000 kita yang sempat menulis itu ya. Ya harapan kita ya minimum bisa 6% bisa naik. Tapi itu tadi APBD juga menurun supaya bisa ini terkejar itu tadi. Ya harus ada sumber-sumber penerimaan yang lain tadi itu supaya bisa meningkat. Tapi udah jelas kita defisit, tapi tetap dipaksa untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya yang jembatan layang ya, yang Bapak bilang tadi yang depan Ramayana itu. Kan kenapa tidak diarahkan ke lain gitu kan? Ini tidak mendesak gitu kan? Mendesak ini sulit kategorinya. Buat saya juga itu tidak mendesak. Tapi mungkin buat pihak lain, terutama Pak Ansar, sudah sangat mendesak. Politis nih. Ya memang ini politis. Nah, karena di pembahasan pun, saya juga bilang nggak terganggu Pak. Untuk mutar sedikit aja orang nggak begitu ini. Tapi tanda kutip, ini termasuk persaingan politis lah. Kalau itu nggak dibangun, seolah-olah beliau itu tidak ada progres. Kalau dibandingkan dengan Rudi. Iya. Yes. Jadi suka tidak suka itu yang didahulukan walaupun diharapkan dari pinjaman itu. Jadi sekarang kan sudah dimulai, sudah gantung, sudah dibongkar ruko dan itu sudah dibayar. Ruko itu nggak bisa dibongkar. Sekarang akan dimulai dan itu kan harapannya beliau supaya bisa bermanfaat tanda kutip ke politis dia menaikkan pamor lah kira-kira di Tanjung Pinang itu. Tidak ada programnya, ada yang kalau semua kita ini Pak di undang-undang negara ini sebetulnya harus dibuat undang-undang. Kalau ada yang merencanakan tapi tidak dilaksanakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, wajib dihukum gitu. Dipidana. Jadi jangan suka-suka mendesain supaya naik pamor apa gitu. Pasar induk yang sudah diratakan itu, semenjak dibangun sampai diratakan nggak ada manfaatnya. Iya. Berapa ratus miliar itu? Berarti yang perlu ditingkatkan kan lebih ke pusat biar tambah dana perimbangan itu. Itu yang paling bisa gitu Pak yang harus dilakukan gitu Pak. Jadi mestinya seperti apa nih Pak pemerintah? Kita ancam ke Pulau Nuri merdeka gitu. Kalau kita merdeka suka-suka kita jual pasir laut itu. Ya kalau orang minta cuma begini aja, itu pun dari jendela sana minta begini, mana dikasih? Ya kan?
makanya perlu diplomasi itu. Diplomasi kan ada diplomasi halus dan diplomasi keras gitu kan. Ya, itu yang aku bilang. Nah. Riau kan dikasih ini karena diancam juga merdeka, padahal itu sulit merdeka karena dia di tengah. Jadi gampang kita merdeka. Iya. Kalau nggak kita masuk Singapura aja gitu. Oh iya, ya seperti itu ya. Yang dilakukan kemarin Kalimantan perbatasan katanya akan direbut Malaysia, padahal tidak ada. Langsung ada perhatian kan? Langsung ada perhatian. Itu. Iya. Mungkin lebih kaya kita kalau kita kelola sendiri. Iya. Natuna kita punya Anambas, minyak gas segala macam. Gasnya langsung full. Buat- Buat hasil. Buat tongkang seperti pengelolaan ikan tadi itu kita bisa ini, kita undang Cina sana itu atau Vietnam, bikinlah di sini kapalmu gitu. Ya, untuk invest ya. Udahlah kita buat aja catering merdeka gitu. Ini Itu pulpen. Kalau dengan saya tadi kan ngomong itu artinya gini Pak, untuk ke depan. Artinya kita nggak perlu butuh pemimpin di 2004 nanti yang neko-neko, kita cari aja pemimpin yang memang punya link pusat, yang kuat pemimpinnya di pusat, berani. yang berani di pusat, Jadi tidak hanya sekedar Kalau punya link, Heeh. Bapak ini punya link karena bekas pernah jadi DPR. punya link dan bisa Cuma memanfaatkan keberanian link gitu kan. Nah, mode-mode keberanian. Mungkin harus dicari pemimpin yang lebih berani. Itu kata kuncinya. Kalau menurut Pak Sat nih, ini sudah berarti 2,5 tahun lah ya ini ya. 2,5 tahun kepemimpinan sekarang ini. Menurut Pak Sahat, ini on the track atau seperti apa nih? Nilainya kalau 0 sampai 10 itu berapa nilainya? Kalau 0 sampai 10 udah setengah tahun, udah setengah periode ya. Iya, setengah periode. Minimum sudah di angka 5 ya. Nah, iya, Kan sudah setengah periode, 0 sampai 10 minimum di angka 5 gitu. 5 ini. Nilainya 5. Ini bisa dikutip ya. Masih di bawah 5 lah. Di bawah. Nah, Berarti sudah 2022 sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Iya. 3 bulan. Dan setengah periode lah. iya. Di bawah 5. Masih di bawah 5 menurut saya. Belum nyampe 5. Ya. Tapi tidak buru-buru amat. Tapi tidak baik gitu. Karena nilai baik itu 6 tuh. Minimal 6 baik ya. Belum masuk lah anak gitu. Karena kalau memang ini harus ada peningkatan paling tidak dari APBD tadi itu. Tapi pemimpin hebat itu pemimpin yang ada cobaannya. Kalau kondisinya enak, jadi pemimpin siapapun bisa gitu kan. Ya, itu tadi. Harus diuji dengan seperti ini gitu. Pengaruh COVID, memang setahun kemarin itu kita nggak bisa berbuat banyak. Iya. Nilai 4 lah ya. Sekitar itu lah. Nilai 4 ya, Pak, ya? 5 atau ini. Bisa APBD kita ini kan 5 T. baru ideal lah. Ya, bisa bangun ya Pak Bisa ya. bangun, bisa ini. Si gubernur pun bisa bangun infrastruktur yang melebihi Rudi gitu kan. Iya. Sehingga dia bisa 2024 maju lagi. Kalau model kayak gini macam mana? Mau maju lagi. Mau Ya itu semua layang Ramayana itu di ini nggak tahu juga. tapi pernah nggak itu diheringkan? Kenapa ini harus diprioritaskan? Sedangkan yang lebih urgent aja Urgensinya masih juga. banyak gitu kan? Waktu di pembahasan anggaran kita udah diskusikan ini belum begitu prioritas karena memutar itu juga masih aman dan nyaman dan tidak terlalu mengganggu. Lalu lintas. Itu lancar-lancar aja Pak. Hah? Lancar-lancar aja di situ. Waktu masih mutar begitu kan, Nah. dan malah lebih lancar sekarang ini. Tapi itu tadi mungkin karena janji politik ini segala macam nggak dibuat kan malah nggak enak nanti. Kalau saya sih sebetulnya tadi kalau melihat track record beliau waktu dia sebagai sebagai DPR, DPR RI, maka makanya saya akan terkejut saat dia diplomasi dengan pusat tidak kuat karena dia bekas orang yang bertugas di Jakarta waktu itu. Jadi dia punya kawan. Kedua, dari yang sering datang ke Kepri, dia kan entertain. Dia datangin menteri-menteri, bahkan presiden beberapa kali datang ke Kepri. Ini menurut saya luar biasa gitu kan. Tetapi kalau cuma datang tanpa ada goalnya di situ, percuma saja, mubazir menurut saya, percuma gitu kan. Dia datang
Menteri Marves berapa kali datang, Menko perekonomian berapa kali datang, Pak Presiden berapa kali datang. Nah, tetapi kan faktanya hal-hal seperti yang Bapak bilang tadi kan, misalnya Labu Jangkar, terus apa, nggak goal gitu kan. Berarti bukan anu yang ulung. Jadi kemarin saya melihat beliau ini seorang diplomasi yang ulung gitu, seorang pemimpin yang sangat jago diplomasi. Tapi setelah saya tahu, dapat informasi juga dari Bapak seperti ini. Oh enggak, ternyata enggak nih, ada sesuatu yang anu. Cuma ini gimmick aja ternyata gitu. Mohon maaf kalau saya salah.